Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, aku, Silvana, berdiri di ambang pintu sebuah kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Seorang perwira polisi baru yang tampaknya penuh dengan idealisme, terjebak dalam penyamaran sebagai tukang ojek, menyelidiki praktik pemerasan yang merajalela di jalanan. Tapi, semakin aku menggali, semakin aku merasa terperangkap dalam jaringan kebohongan yang lebih besar dari yang pernah kuduga. Dan ketika aku mulai menyadari bahwa orang yang paling kupercayai, Kompol Raka, mungkin adalah bagian dari masalah ini, apakah aku masih bisa mempercayai diriku sendiri untuk mengungkapkan kebenaran? Atau akankah aku kehilangan segalanya, termasuk keadilan yang kupercayai? Aku baru saja dilantik sebagai perwira polisi. Seragam ini masih terasa asing di tubuhku, tapi semangat yang membakar di dada tak pernah serasa lebih nyata. Aku tidak datang dari keluarga aparat. Ayahku seorang guru matematika, dan ibuku penjual makanan kecil di kantin sekolah. Tidak ada darah biru penegak hukum yang mengalir dalam tubuhku. Tapi mungkin justru karena itu, aku ingin menjadi berbeda. Sejak pertama kali ku ketahui tentang bagaimana hukum bisa dibeli, tentang betapa mudahnya keadilan ditukar dengan lembaran, uang kotor, aku bersumpah untuk tidak jadi bagian dari itu. Aku ingin bersih, tegas, dan, kalau bisa, sedikit idealis. Meski banyak yang bilang idealisme itu hanya untuk orang bodoh atau belum kenyang hidup. Namun, aku tidak peduli. Aku ingin menjadi alat negara yang tidak patah saat dipukul kekuasaan. Pagi itu, aku berdiri di depan kantor Polres Kota Jaya, masih memakai seragam lengkap. Sepatu hitamku mengkilat, rambut diikat rapi, dan pangkat perwira muda bersinar kecil di pundakku. Kupikir aku akan ditugaskan di ruang administrasi, atau mungkin jadi asisten senior. Tapi ternyata, yang menungguku bukan meja dan tumpukan berkas, melainkan seseorang bernama Kompol Raka. Ia tinggi besar, wajahnya keras seperti batu kali, tapi matanya menyimpan sesuatu yang aneh, ketajaman sekaligus kehangatan. Seperti seseorang yang menyimpan luka, tapi menolak membiarkannya menjadi alasan untuk kalah. Dialah yang memanggilku langsung pagi itu. Katanya, ia ingin bicara empat mata. Kami duduk di ruangannya yang sederhana. Tidak ada penghias dinding berlebihan, hanya satu rak buku dan satu foto keluarganya yang diletakkan di meja kecil dekat jendela. Aku, dengar kau lulus dengan nilai terbaik dari akademi, Silvana, katanya membuka pembicaraan, sembari menyeruput kopi hitam yang mengepul dari gelas baja. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Ia menatapku, lama. Seolah sedang membaca isi kepalaku. Aku merasa canggung, tapi tetap duduk tegak. Menurutmu, apa masalah terbesar dalam institusi ini? Pertanyaannya menamparku. Langsung ke jantung persoalan. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya aku berkata jujur. Korupsi, Pak. Dan ketimpangan kuasa. Ia tersenyum tipis. Bagus. Lalu, ia menyerahkan sebuah map coklat. Di dalamnya, ada laporan-laporan masyarakat, sebagian berupa tulisan tangan di atas kertas buram. Aku membaca dengan cepat. Semua berisi keluhan tentang hal yang sama. Pemerasan oleh oknum polisi di jalanan. Tukang ojek, pedagang, bahkan anak sekolah. Semua dipalak dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Ini sudah berlangsung lama? Tanyaku dengan alis berkerut. Raka mengangguk. Lebih lama dari usia dinasmu. Aku mengepal tangan. Aku muak. Dan kau ingin aku menyelidikinya? Ia mengangguk lagi. Bukan sebagai polisi. Aku terdiam. Lalu menatapnya. Maksud Bapak? Mulai hari ini, kau akan menyamar. Sebagai tukang ojek. Masuklah ke lingkaran mereka. Cari tahu siapa yang bermain, rekam, catat, dan jangan biarkan mereka tahu siapa dirimu. Aku tercekat. Ojek? Penyamaranku akan sedekat itu dengan jalanan? Tapi kenapa saya, Pak? Banyak yang lebih senior. Justru karena kau baru. Tak ada yang kenal. Dan karena kau masih punya idealisme. Itu mahal sekali, Nak. Aku tidak bisa menolak. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Ini adalah panggilan pertama dalam karierku sebagai penegak hukum, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya.
Sore itu, aku pulang tanpa seragam. Di kamar kos kecilku di pinggiran kota, aku membuka lemari dan menatap bayangan diriku di cermin. Wajah yang biasanya kulihat penuh semangat, kini tampak gamang. Aku tahu, menyamar bukan perkara mudah. Aku akan keluar dari zona nyaman, menyatu dengan realitas yang selama ini hanya kudengar dalam laporan-laporan kering. Lalu, aku membuka paket yang dikirim oleh tim logistik. Di dalamnya, satu jaket ojek hijau tua yang sedikit lusuh, helm yang sudah tergores, dan sebuah ID palsu atas nama Vina. Mulai besok, aku bukan lagi Silvana, perwira muda yang bersinar. Aku hanyalah Vina, tukang ojek baru yang mencari nafkah. Hari pertama di jalanan tidak semegah yang kubayangkan. Motor butut yang kupakai, hasil pinjaman dari barang sitaan lama, berisik setiap kali dikendarai. Aku belajar mengakses aplikasi pemesan ojek, menyapa penumpang dengan senyum, dan menyusuri gang-gang sempit yang bahkan GPS pun enggan menampilkan. Namun, yang paling membuatku nyeri bukanlah panas matahari atau asap knalpot, tapi mata-mata curiga dari petugas berseragam di tiap persimpangan. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi aku tahu siapa mereka. Aku bisa melihatnya, tanda-tanda keserakahan, dari cara mereka menahan kendaraan tanpa alasan, atau sekadar menegur dengan kata kasar hanya karena helm tidak terlalu terikat. Lalu aku bertemu dengannya. Namanya Rani. Ia turun dari motor matic ungu, mengenakan jaket hitam dan helm berstiker bunga. Wajahnya tegas, namun saat tertawa, ada luka lama yang terselip di sudut bibirnya. Kami duduk bersama di bawah pohon dekat pangkalan ojek. Aku memperkenalkan diriku sebagai Vina. Ia menyambut dengan ramah, bahkan memberiku tips bagaimana menghindari petugas nakal. Tiap awal bulan, biasanya mereka makin ganas. Entah kenapa, katanya sambil mengaduk es kopi di gelas plastik. Mereka? Tanyaku, ia menatapku. Polisi, tapi jangan ngomong di depan orang lain. Bisa habis kau. Darahku mendidih. Tapi aku tetap tersenyum. Terima kasih, Rani. Aku akan hati-hati. Ia menatapku tajam. Semua orang bisa tertawa di jalanan ini, Vina. Tapi tak semua bisa pulang dengan utuh. Kalimat itu membekas. Malamnya aku duduk di kos dan mencatat semua kejadian hari ini. Tanganku gemetar. Ini baru hari pertama, tapi aku sudah melihat kebusukan yang tidak hanya merusak sistem, tapi juga mencederai hati banyak orang. Aku belum tahu siapa yang berdiri di balik semua ini, tapi aku bersumpah, aku akan menemukannya. Aku akan mencabut akar busuk itu, bahkan jika aku harus berdarah-darah karenanya. Ini adalah panggilan pertamaku. Dan aku tidak akan mundur. Motor tua yang kupakai mengeluh keras setiap kali melewati polisi tidur. Joknya keras, remnya nyaris mati rasa. Tapi aku sudah terbiasa. Dalam seminggu terakhir, aku telah menyatu dengan jalanan kota ini, dengan panasnya, debunya, dan hiruk-pikuk manusia yang bergerak tanpa arah, hanya agar bisa bertahan hidup. Aku masih Vina di mata mereka, tukang ojek baru. Sedikit canggung, banyak diam. Setiap pagi, aku berdiri di pangkalan bersama tukang ojek lain. Beberapa sudah akrab, beberapa hanya mengangguk. Rani menjadi satu-satunya yang benar-benar berbicara padaku. Ia seperti sosok kakak perempuan yang tidak pernah kupunya, keras luar dalam, tapi tahu kapan harus lembut. Kau masih sering dilirik Satlantas? Tanyanya suatu pagi sambil merokok. Asapnya membumbung ke langit seperti doa yang belum dijawab. Aku mengangguk. Tapi aku pura-pura bodoh. Ia tertawa pendek. Bagus. Kalau kau pintar, justru mereka makin suka. Pintar dianggap ancaman. Bodoh dianggap peluang. Aku mencatat itu dalam hati. Kalimat Rani lebih dari sekadar sindiran. Itu realita. Hari ketiga, aku melihatnya. Di pertigaan Jalan Tanjung, ada pos kecil yang tampak seperti tempat berteduh biasa. Tapi tiap pengendara yang lewat, dihentikan. Satu persatu, tanpa alasan jelas. Bahkan tidak semua diberi surat tilang. Beberapa hanya diminta uang rokok. Jumlahnya bervariasi. 50.000, 100.000.
Kadang 200.000 kalau pengendara tampak berduit. Aku menepi. Menyaksikan dari kejauhan. Wajah-wajah aparat berseragam itu tersenyum seolah mereka hanya menjalankan tugas. Tapi mataku tahu. Itu bukan senyum pengayom rakyat, itu senyum pemangsa. Beberapa ojek yang ku kenal, termasuk Rani, tampak sudah akrab. Mereka memberikan uang sambil bercanda. Seolah itu sudah jadi bagian dari hidup. Seolah wajar, seolah tak ada yang salah, dan mungkin mereka memang tak punya pilihan. Aku mencoba mendekat. Salah satu polisi, berpangkat bribka, menghentikan motor tuaku. "Surat-surat, Mbak," katanya dengan nada malas tapi tajam. Aku menyerahkan semuanya. Lengkap, sengaja. Ia membuka STNK dan SIM palsu yang dibuat sedemikian rupa oleh tim penyamaran. Identitasnya sempurna. Nama, alamat, bahkan cap kepolisian yang meyakinkan. Tapi tetap saja, ia melihatku seperti melihat kucing kecil yang bisa digertak. "Ini motornya pajaknya belum diperpanjang, ya?" Aku menahan napas. Padahal itu tak benar. Iya Pak, saya baru beli." Ia menatapku sebentar, lalu menoleh pada rekannya. "Baru beli," katanya, gumamnya. Lalu ia mendekat, setengah berbisik. "Biasanya, ini bisa ditilang. Tapi, kalau ada sedikit niat baik, bisa saya bantu selesai di tempat." Aku berpura-pura bodoh. "Maksudnya, Pak?" Ia mendesah. 50.000 cukup deh. Aku menunduk. "Saya nggak bawa uang, Pak." "ATM di depan tuh," ujarnya sambil mengangguk ke arah minimarket. Aku tetap diam. Akhirnya ia menyerah dan mengibaskan tangan. "Lain kali, siap-siap, ya." Aku berlalu dengan dada sesak. Jadi beginikah bentuknya? Begitu terang-terangan, begitu lancang, dan begitu umum. Tak ada rasa bersalah di wajah mereka. Aku merekamnya, diam-diam, lewat kamera kecil yang tertanam di dalam helmku. Gambar tidak terlalu jelas, tapi suaranya terekam utuh. Aku mengirimkan file itu ke server aman, bersama dengan catatan harian yang kutulis setiap malam. Semuanya untuk laporan akhir. Tapi ini baru permukaan. Aku butuh lebih dari itu. Sore hari, di pangkalan, aku duduk bersama Rani. Ia sedang mengganti ban motornya yang bocor. Tangannya cekatan, kotor oleh oli. "Kenapa kamu nggak pernah ikut setoran itu?" Tanyaku hati-hati. Ia menoleh cepat. "Kamu lihat?" Aku mengangguk. "Tadi siang." Ia menghela napas, lalu duduk di trotoar, membiarkan keringatnya menetes, tanpa diseka. "Aku pernah kasih, Vin. Dulu. Awal-awal. Kupikir itu normal. Semua orang kasih. Tapi lama-lama, rasanya salah. Aku kerja kayak sapi, tapi uangku diambil terus. Sampai suatu hari, aku bilang cukup. Aku mendengarkan. Sunyi. Sejak itu, aku sering dimaki. Diberhentikan. Pernah juga ditegur di depan penumpang. Katanya helmku nggak standar. Padahal itu cuma alasan. Kau nggak takut? Tentu takut. Tapi lebih takut kehilangan harga diri. Aku tercekat. Rani, dengan seluruh luka yang pernah ia telan, masih memegang teguh satu hal, harga diri. Dan aku tahu, aku harus melindungi orang-orang sepertinya. Malam itu, aku kembali ke kos dengan tubuh lelah, tapi kepala penuh. Aku membuka laptop, mengakses jaringan pribadi yang hanya bisa dibuka lewat kode enkripsi. Mengunggah video, catatan harian, dan peta wilayah yang menurutku paling sering terjadi pemerasan. Lalu aku menulis. Rani menjadi kunci. Ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan, tapi juga terluka. Ia korban yang bertahan tanpa mengiba. Jika ingin masuk lebih dalam, aku harus menjaganya. Jangan biarkan mereka tahu ia dekat denganku. Karena sekali ia disakiti, semua kepercayaanku bisa runtuh. Aku menatap layar, lalu menatap dinding kamar yang kosong. Besok, aku akan kembali ke jalan bersama jaket lusuh, motor tua, jalan berdebu, dan harapan kecil bahwa masih ada yang bisa diselamatkan. Setiap roda yang berputar di jalanan ini seperti detik yang terus menghitung waktu menuju sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang entah akan menyelamatkanku atau justru menghancurkan semuanya.
Sudah hampir 2 minggu aku menyamar sebagai tukang ojek. Jaketku kini tak lagi bersih, helm sudah penuh gores, dan wajahku makin gelap terbakar matahari. Tapi penyamaran ini bekerja. Tidak ada satupun yang curiga bahwa aku bukan sekadar perempuan biasa yang mencoba bertahan hidup di kota yang terus menggertak. Tapi hari ini, semuanya berubah. Pagi itu dimulai biasa. Aku mengambil 2 penumpang ke kawasan Pasar Merah, daerah yang katanya rajin disapu oleh oknum petugas karena ramai dan sibuk. Dan benar saja, belum genap 15 menit aku menepi, seorang tukang ojek dihentikan. Bribtu Ganda, salah satu nama yang sudah kudengar dari beberapa tukang ojek, terkenal karena pendekatan kasarnya, berdiri dengan dada membusung, menghentikan motor seorang pria tua. Si pengendara tampak ketakutan, tangannya gemetar saat merogoh dompet. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat dengan jelas. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan pria itu. Motornya lengkap, helmnya terpasang. Tapi tetap saja, Ganda meminta uang rokok. Cepat, Pak. Jangan. Buang-buang waktu saya. Suaranya dingin dan keras. Aku menyalakan kamera kecil di helmku. Mikrofon tersembunyi menangkap segalanya. Detak jantungku berpacu. Ini bukti yang bisa digunakan. Tiba-tiba, Ganda menarik dompet si pria dengan kasar. Penumpang yang lewat berhenti sejenak, tapi tak ada yang berani bicara. Lalu, tanpa diduga, pria tua itu berteriak. Saya tidak salah, Pak. Jangan rampas uang saya. Semua orang menoleh. Ganda pun berubah. Wajahnya mengeras. Dalam sekejap, ia mendorong pria itu ke kap motornya. Terjadi cekcok. Pria itu jatuh. Kepalanya membentur aspal. Aku tak bisa lagi diam. Aku turun dari motorku dan berlari mendekat. Pak, berhenti! Dia jatuh! Seruku, berpura-pura jadi warga sipil biasa yang sok peduli. Ganda menoleh tajam padaku. Urus saja urusanmu, Mbak. Dia berdarah. Bapak perlu tolong dia. Aku bersikeras. Beberapa orang mulai mendekat. Ada yang merekam. Ganda mulai gugup. Ia melangkah mundur. Awas, ini urusan polisi. Jangan ikut campur. Bentaknya. Tapi, masa makin banyak. Salah satu warga menelpon ambulans. Ganda terlihat panik. Ia berbisik pada rekannya, yang dari tadi hanya berdiri menonton, lalu pergi cepat dengan sepeda motornya. Aku pura-pura membantu pria tua itu, memegang kepalanya dengan hati-hati. Ia setengah sadar. Pak, tahan dulu ya. Ambulans sudah dipanggil. Ujarku menahan amarah yang mendidih dalam dadaku. Aku tahu, Ganda tidak hanya kasar. Ia berbahaya. Dan sekarang, aku punya bukti. Sore itu, aku bertemu Rani. Ia datang dengan raut cemas. Aku dengar ada insiden di Pasar Merah. Itu kamu, kan? Tanyanya, aku pura-pura bingung. Apa maksudmu? Rani menatapku dalam. Orang-orang bilang ada cewek ojek baru yang melawan polisi. Suaranya keras, berani. Kamu. Aku terdiam. Gagal menutupi semuanya. Rani. Aku membuka mulut. Tapi ia lebih dulu bicara. Aku nggak tahu kamu siapa. Vina. Tapi yang jelas, kamu bukan ojek biasa. Mata kamu terlalu tajam buat orang jalanan. Aku menarik napas panjang. Aku nggak bisa jelaskan semuanya. Tapi percayalah, aku ada di pihak yang benar. Rani mengangguk. Aku tahu, tapi hati-hati. Ganda itu bukan sembarangan. Dia ada di bawah orang besar. Kalau kamu ganggu sistem itu, kamu bisa dilenyapkan. Aku menggertakkan gigi. Aku sudah terlalu dalam untuk mundur. Malamnya, aku kembali ke kos dengan gemetar. Kupindahkan semua rekaman ke hard drive terenkripsi. Video tadi siang, suara Ganda, bahkan foto wajahnya. Semua dikirim ke server pusat di Satuan Tugas Pengawasan Internal. Tapi aku tidak langsung melapor. Aku tahu, satu bukti belum cukup untuk menjatuhkan sistem sebusuk ini. Aku butuh lebih banyak. Aku butuh akar. Esok paginya, aku kembali ke tempat biasa. Tapi suasana berubah. Orang-orang menatapku dengan was-was. Beberapa yang biasanya ramah, kini pura-pura tak mengenal. Hanya Rani yang mendekat. Ganda nyari kamu,
bisiknya. Aku pura-pura tertawa. Ngapain? Dia tahu kamu yang rekam insiden kemarin. Tapi belum tahu siapa kamu sebenarnya. Wajah kamu mulai dikenal. Aku berpikir cepat. Kalau gitu, aku harus pindah jalur. Kemana? Ke kawasan Tanah Baru, lebih rawan, tapi lebih gelap. Mereka belum tahu wajahku di sana. Rani menggenggam tanganku. Kalau kamu pergi, hati-hati. Jangan terlalu dekat dengan api. Aku menatapnya. Aku sudah di tengah bara, Ran. Kalau berhenti sekarang, aku terbakar sia-sia. Ia terdiam, lalu mengangguk. Perlahan, penuh rasa takut. Tapi juga hormat. Hari itu, aku mulai mengubah rute. Jalanan Tanah Baru penuh lubang dan genangan. Tidak banyak petugas resmi, tapi menurut laporan yang kubaca, disinilah pemerasan paling sistematis terjadi. Tidak langsung di pinggir jalan, tapi melalui penghubung, oknum preman yang disewa polisi. Kuasanya lebih luas, uangnya lebih besar. Dan aku tahu, kalau aku ingin menjatuhkan semua ini, maka aku harus masuk lebih dalam. Lebih dekat pada jurang, lebih dekat pada kematian. Karena di jalanan ini, roda tak sekadar berputar. Mereka bisa menggilas siapapun yang mencoba menghentikannya, termasuk aku. Aku menatap jalanan Tanah Baru dari balik visor helm yang sudah berembun. Udara pagi menyengat kulit, tapi bukan dingin yang membuatku menggigil, melainkan firasat yang makin tajam. Di sini semua lebih sunyi, lebih pekat, tak ada razia terang-terangan, tak ada teriakan polisi. Tapi bukan berarti tidak ada pemerasan. Justru, disinilah suara-suara paling kotor berbisik. Hari itu, aku berpura-pura mencari penumpang, berkeliling pelan, menyimak obrolan tukang ojek, warung kopi, tukang parkir, bahkan anak-anak jalanan. Butuh waktu, tapi perlahan, potongan puzzle itu mulai terlihat. Ada seseorang bernama Darto, mantan napi, kini jadi semacam pengatur lalu lintas tidak resmi. Tapi dari cerita para pengemudi, Darto bukan hanya tukang atur, ia penagih setoran. Bukan untuk dirinya, tapi untuk atasan. Yang membuatku semakin panas. Setoran itu bukan dari preman, tapi dari polisi berpakaian preman. Mereka menyuruh Darto mengatur siapa yang bisa lewat tanpa gangguan. Tukang ojek yang tidak setor akan diadang. Dihentikan paksa. Ditakuti dengan ancaman tilang palsu. Bahkan ada yang pernah dipukuli. Aku tahu ini lebih besar dari ganda. Lebih dalam dari sekadar razia jalanan sore itu, aku berhasil memancing percakapan dengan Darto. Ia mengira aku hanya ojek baru yang ingin aman cari nafkah. Kalau mau jalan tenang, ikut arus aja, Neng, katanya sambil menghisap rokok. Bayar bulanan, 300, nanti saya catat. Namamu, polisi kita yang jagain. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan amarah yang meledak dalam dada. 300.000 dari tiap tukang ojek. Dan ada puluhan, mungkin ratusan ojek di wilayah ini. Berapa banyak uang kotor yang mengalir? Berapa banyak suara yang dibungkam? Dan berapa banyak yang akan diam jika aku tidak bersuara? Malam itu, aku mengaktifkan mikrofon perekam, merekam seluruh percakapan dengan Darto. Lalu menyalin datanya ke USB, menyembunyikannya di dalam kotak rokok kosong. Ini bukan hanya soal uang, ini soal keberanian, dan suara, sekecil apapun, yang berani melawan. Beberapa malam terakhir aku nyaris tak tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, suara Darto menggema di kepala. 300.000 dari satu tukang ojek, puluhan bahkan ratusan ojek di wilayah Tanah Baru. Lalu, siapa yang duduk di atas puncak piramida kotor ini? Aku tahu, Darto bukan pusatnya. Ia hanya perantara. Pengumpul. Tapi ia menyebut satu hal yang membuatku tak bisa diam. Polisi kita yang jagain. Kita, itu artinya, sistem ini bukan berdiri sendiri. Ini struktur. Terorganisir. Dan didiamkan oleh oknum dari dalam. Hari itu, aku kembali ke markas. Tak menyamar, tak memakai jaket lusuh.
hanya seragam dinas yang terasa makin berat di pundakku. Aku dipanggil oleh Kompol Raka. Sudah lama aku tak melihatnya. Wajahnya seperti biasa, tenang, penuh kendali, dan ramah seperti ayah sendiri. Ia menawariku kopi hitam, seperti pertama kali kami bertemu. Bagaimana tugasmu di lapangan? Tanyanya dengan nada bersahabat. Aku menimbang sejenak, lalu berkata, semakin luas, semakin dalam. Banyak yang terlibat, Pak. Raka menatapku sambil mengangguk. Aku sudah menduga. Tapi kamu harus hati-hati. Semakin dekat kamu ke pusatnya, semakin besar risikonya. Aku menahan nafas. Bapak tahu siapa yang terlibat? Ia diam sejenak, terlalu lama. Lalu menjawab, aku tahu. Tapi kita tidak bisa gegabah. Semua harus rapi. Kalau tidak justru kamu yang akan dimakan sistem itu. Ada getaran aneh dalam suaranya. Rasa percaya yang dulu ku kenal mulai retak. Malamnya aku duduk sendiri di kamar, menyusun semua data. Peta lokasi pemerasan, nama-nama tukang ojek, video, Darto, suara ganda, bahkan catatan digital yang diam-diam kukumpulkan dari percakapan di pos lalu lintas. Lalu aku memutar rekaman Darto sekali lagi. Dan di detik ke-35, dia menyebutkan sebuah nama. Semua ini atas restu Pak Raka. Jadi aman. Darahku berhenti mengalir. Aku mundur. Memutar ulang. Memastikan, kata demi kata. Nama itu tak bisa ditafsirkan lain, Pak Raka, mentorku. Sosok yang paling kupercaya. Sosok yang memberiku tugas ini. Sosok yang, tanpa kusadari, mungkin sengaja menugaskanku, bukan untuk membongkar sistem, tapi untuk mengendalikanku. Keesokan harinya, aku kembali ke lapangan. Tapi pikiranku kacau. Rasanya seperti berjalan di atas tali rapuh. Rani melihat perubahan di wajahku. Ada yang salah? Tanyanya. Aku menggeleng. Tapi ia tahu. Kalau kamu nggak jaga dirimu sendiri, Vin, nggak akan ada yang bisa melindungi kamu. Aku hanya menatapnya kosong. Dunia yang selama ini kubangun dalam pikiranku, tentang kebenaran, keadilan, dan kepercayaan, retak dengan satu nama, satu topeng, Pak Raka. Sore itu, aku mendatangi tempat penyimpanan data rahasia Satuan Pengawasan. Aku menyerahkan sebagian bukti tanpa menyebutkan siapa yang kusebut sebagai sumber. Tapi aku tahu, ini belum cukup. Jika benar Raka terlibat, maka ini bukan sekadar operasi kecil. Ini pertarungan melawan raksasa. Dan aku hanya prajurit baru yang baru saja belajar berdiri. Tapi satu hal yang kupelajari dari jalanan. Terkadang, hanya suara kecil yang bisa menumbangkan tembok paling tinggi. Dan aku sudah tak bisa diam. Topeng itu sudah mulai retak. Kini, aku akan membongkarnya. Ada malam-malam di mana sunyi bukan hanya suara yang hilang, tapi juga rasa percaya yang pecah diam-diam. Sejak rekaman suara Darto menyebut nama Raka, pikiranku tidak pernah tenang. Rasanya seperti berjalan dalam kabut tebal, tahu ada jurang di depan tapi tidak tahu di mana pijakan terakhir. Aku belum berani menuduh, tapi aku juga tidak bisa lagi membutakan diri. Raka adalah mentorku. Orang yang selama ini kujadikan panutan, tapi bagaimana jika semua itu cuma topeng? Bagaimana jika ia memakaiku, menggunakan idealismeku sebagai alat untuk menyapu mereka yang mengancam posisinya? Bagaimana jika aku sedang bermain dalam skenario yang ia ciptakan? Hari itu, aku kembali ke Tanah Baru. Tapi kali ini bukan untuk mengumpulkan bukti. Aku punya satu tujuan, bertemu lagi dengan Darto. Sore hari, ia duduk seperti biasa di bangku warung kopi, mengenakan kaos oblong dan celana sobek. Dari kejauhan, ia tampak seperti siapa saja. Tapi aku tahu, di balik wajah datarnya, ia menyimpan terlalu banyak rahasia. Aku mendekat. Duduk tanpa banyak bicara. Ia menoleh dan mengangguk pelan. Si cewek baru. Udah mulai ngerti sistem ya? Aku tersenyum, meski perutku mual. Masih belajar, Bang. Jawabku santai. Tapi aku penasaran. Kata abang kemarin, semua ini atas restu Pak Raka?
Darto berhenti mengunyah gorengannya. Wajahnya berubah, matanya menyipit. Sejenak, aku kira ia akan marah. Tapi ia malah tertawa pendek. Loh, kamu dari mana tahu nama itu? Aku mengangkat bahu. Dengar-dengar aja. Katanya orang penting di belakang semuanya. Darto tertawa lagi, tapi kali ini hambar. Kamu banyak tanya juga, ya? Cuma mau aman, Bang. Gimana bisa tenang kerja kalau nggak tahu siapa yang benar-benar pegang kendali? Ia terdiam. Lama, lalu perlahan mendekatkan wajahnya padaku. Suaranya menurun menjadi bisikan. Udah, Dek. Jangan gali terlalu dalam. Orang-orang kayak kita cukup tahu bagian kita aja. Sisanya bahaya. Aku menelan ludah. Tapi aku sudah dapat cukup untuk menyusun strategi selanjutnya. Malam itu, aku kembali membuka berkas-berkas penyelidikan yang kukumpulkan sendiri. Video, transkrip, nama-nama. Semuanya mulai membentuk sebuah peta besar. Dan di tengahnya, baik kusadari atau tidak, ada satu nama yang terus muncul sebagai poros. Raka. Aku memutar ulang rekaman percakapan kami beberapa hari lalu di ruangannya. Saat itu, aku tak sadar. Tapi setelah mendengarnya ulang dengan teliti, ada sesuatu dalam nada suaranya. Ketika ia bilang, semua harus rapi. Kalau tidak, justru kamu yang akan dimakan sistem itu. Itu bukan peringatan. Itu ancaman tersembunyi. Dan aku mulai yakin. Ini bukan lagi tentang pemerasan jalanan. Ini tentang pengkhianatan. Hari berikutnya, aku memutuskan mengambil risiko. Aku kembali ke kantor pusat penyimpanan data rahasia. Kali ini, aku membawa semua bukti mentah. Rekaman Darto, suara ganda, laporan setoran ilegal, hingga hasil pengamatan lapangan. Tapi yang paling penting, aku menyerahkan satu laporan tambahan yang baru kutulis semalam. Kemungkinan keterlibatan atasan langsung, Kompol Raka. Petugas pengawasan yang menerima laporan itu menatapku penuh keraguan. Tapi aku menatap balik. Tanpa ragu sedikit pun, aku siap bertanggung jawab atas semua yang kutulis, kataku tegas. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk dan mencatat. Tapi di dalam hatiku, aku tahu. Sejak saat itu, aku resmi menjadi target. 2 hari setelah laporan itu masuk, aku merasa diawasi. Motor yang sama mengikuti rute perjalananku 3 kali berturut-turut. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Berhenti. Sebelum terlambat. Dan yang paling mengejutkan, suatu malam, aku menemukan kamar kosku diacak-acak. Tidak ada barang hilang. Tapi hard drive backupku rusak. Dirusak secara sistematis. Terlalu bersih untuk jadi pencurian biasa. Terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Aku duduk di tengah kekacauan kamar dengan napas tak beraturan. Untuk pertama kalinya sejak penyamaran ini dimulai, aku merasa takut. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Rani. Ia satu-satunya orang yang tahu sebagian besar pergerakanku di jalan. Jika mereka tahu aku sedang menggali ke dalam, bisa saja mereka menyentuhnya untuk memperingatkanku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan itu. Malam itu juga, aku menemuinya. Aku tidak menjelaskan semuanya, tapi cukup untuk membuatnya sadar situasi sudah tidak aman. Kalau kamu lihat sesuatu yang mencurigakan, langsung hubungi aku. Kataku sambil menyelipkan nomor khusus yang hanya terhubung ke Satgas internal. Dan jangan cerita ini ke siapa pun, termasuk keluargamu. Rani menatapku lama. Matanya berkaca. Kamu sebenarnya siapa, Vin? Aku menunduk, tidak menjawab. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku berkata, seseorang yang pernah percaya, tapi sekarang sedang belajar memaafkan dirinya sendiri karena pernah salah menaruh kepercayaan. Hari itu, langit terasa berat, dan untuk pertama kalinya aku sadar, kebenaran bukan hanya terkunci, tapi dijaga oleh orang-orang yang paling kita percayai. Dan untuk membukanya, aku harus siap kehilangan segalanya. Aku tak pernah mengira semakin
Dekat aku dengan kebenaran, semakin sepi langkah yang harus kutapaki. Rani tak terlihat di pangkalan hari ini. Biasanya dia duduk di bawah pohon angsana, menghisap rokok pagi sambil mencaci lampu, lalu lintas yang tak kunjung diperbaiki. Tapi kali ini, bangkunya kosong, anginnya dingin. Rasanya seperti firasat yang menempel di tengkuk, tajam dan berat. Aku mencoba menghubunginya, tapi tak ada jawaban. Pesanku hanya dibaca, lalu sunyi. Kekhawatiran itu tumbuh menjadi keresahan. Aku putar arah, melaju cepat menuju gang sempit tempat kosnya berada. Jalan itu sepi, terlalu sepi untuk jam sibuk. Dan di depan rumah kosnya, kulihat pintu kamarnya terbuka sedikit. Selembar kain tersangkut di engselnya. Aku mendorong pelan. Tidak terkunci. Kamarnya acak-acakan. Cangkir pecah di lantai. Lemari terbuka. Baju berserakan. Tidak ada Rani. Di atas kasurnya, ada satu hal yang membuat darahku berhenti mengalir. Helmnya. Retak di sisi kanan. Seperti telah dilempar. Dan secarik kertas di bawahnya. Kau diperingatkan. Ini baru permulaan. Tanganku gemetar. Mereka menyentuhnya. Rani yang tidak tahu apa-apa, Rani yang hanya menjadi temanku, menjadi korban karena satu hal. Ia dekat denganku, amarahku melonjak. Tapi juga rasa bersalah. Aku telah menyeretnya ke dalam pusaran ini. Hari itu juga, aku kembali ke kantor, menuntut informasi dari Satgas Pengawasan. Apakah laporan saya dibocorkan? Tanyaku tajam. Petugas di balik meja, AKP Wahyudi, kepala divisi, menatapku dengan wajah keruh. Kami masih menyelidiki. Tapi, satu hal yang perlu kamu tahu. Tidak semua orang di sini bisa dipercaya. Aku mengepalkan tangan. Berarti benar, ada kebocoran. Ia mengangguk pelan. Dan kalau benar Pak Raka ada di belakang ini, maka ia mungkin sudah tahu semua langkahmu. Termasuk siapa yang kamu dekati. Rani, gumamku. Ia hanya menatapku, penuh simpati yang tidak kubutuhkan. Malam itu, aku tidak kembali ke kos. Terlalu berisiko. Aku bersembunyi di salah satu safe house team, sebuah rumah tua di pinggiran kota yang penuh debu dan sunyi. Tapi disitulah, aku bisa berpikir jernih. Aku buka kembali rekaman Darto, lalu potongan video interaksi ganda, lalu satu file audio yang baru kudapat pagi tadi, rekaman panggilan dari nomor tak dikenal, suara berat tapi jelas. Kalau kau teruskan ini, orang-orang di sekitarmu akan hilang satu persatu. Seperti dia. Dia, Rani. Ini bukan lagi ancaman. Ini deklarasi perang. Dalam diam, aku menyusun rencana. Bukan untuk menyerang balik, secara kasar, tapi untuk masuk lebih dalam. Aku harus membuat mereka percaya aku mundur. Menyerah. Lelah agar mereka lengah. Aku akan pura-pura berhenti menjadi tukang ojek. Pura-pura putus asa, pura-pura gagal. Dan dalam bayangan kekalahan itu, aku akan membuka pintu yang selama ini terkunci. Pintu yang dijaga oleh seorang pria bernama Raka. Dan aku akan melihat wajahnya, tanpa topeng, dengan semua luka yang telah ia buat. Termasuk luka yang tak terlihat. Terkadang, untuk menang dalam perang yang tak terlihat, kita harus menghilang. Bukan menyerah, tapi menyesuaikan bentuk, jadi sesuatu yang tak dikenali. Hari itu, aku resmi menghilang dari jalanan. Jaket ojek ku simpan. Nomor kontak yang biasa kupakai, ku ganti. Tak ada lagi Silvana si tukang ojek. Yang tersisa hanya bayangan. Dan dalam bayangan itulah, aku bergerak. Lewat jaringan yang diam-diam ku bangun, aku dapat kabar. Rani masih hidup, disekap. Lokasinya samar, tapi berkaitan dengan gudang tua milik salah satu kontraktor rekanan polisi. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini pesan. Aku harus datang sendiri. Dan mereka berharap aku datang. Tapi mereka tidak tahu. Aku datang bukan sebagai Silvana yang dulu. Bukan lagi perwira baru yang penuh kepercayaan. Aku datang sebagai seseorang yang siap menghancurkan apapun. Bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan orang yang paling kupercayai, Kompol Raka. Dan malam ini, semuanya akan terbuka. Langkahku bergema di dalam gudang tua yang berdebu.
Bau karat dan kayu lapuk bercampur dengan aroma ketegangan. Di tengah ruangan, Rani duduk terikat, mulutnya dibekap, matanya memohon. Tapi aku tak sempat menjangkaunya, karena di hadapanku berdiri sosok yang paling tak ingin kulihat, Kompol Raka. "Silvana," ucapnya dengan nada tenang, seolah tak ada yang salah. "Kau datang juga." Tanganku gemetar, tapi pistol di balik jaketku sudah siap. "Kau? Semua ini kerjaanmu?" tanyaku lirih. Ia menghela napas. "Sistem ini sudah berjalan lama sebelum kau lahir. Aku hanya menjaga agar tetap seimbang. Kau terlalu naif, dan kau terlalu pengecut," bisikku tajam. "Kau melukai orang tak bersalah demi menutupi jejakmu." Ia tersenyum pahit. "Aku membentukmu agar kuat, tapi kau memilih melawan." Aku mengangkat pistolku. Dan malam itu, aku memilih keadilan. Walau harus menembus luka paling dalam. Aku berdiri di sana, di tengah gudang yang gelap, dengan pistol yang hampir tak bisa kugenggam karena gemetar. Raka masih tersenyum, meski senyumnya kini lebih mirip cemoohan. Ia menganggap diriku, perwira muda yang dulu ia anggap sebagai harapan, sebagai ancaman yang harus dihentikan. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Takut pada dia, atau pada apa yang akan datang setelahnya. Rani, yang terikat di sudut ruangan, menatapku dengan mata penuh harap. Aku tahu, jika aku membuat langkah yang salah malam ini, dia bisa jadi korban berikutnya. Tetapi jika aku mundur, maka keadilan akan terus dikubur dalam diam. Dan aku tak bisa membiarkan itu. Aku tidak ingin berakhir sepertimu, Raka. Kataku pelan, menatap matanya yang tajam. Raka mendekat, menatapku dengan tatapan penuh penghinaan. "Apa yang kau harapkan?" "Keadilan." Ia tertawa sinis. "Kau masih terlalu hijau untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja. Semua orang punya harga, Silvana. Bahkan kau." Aku menahan napas. Tidak ada harga yang bisa menebus nyawa yang tak bersalah. Dengan satu gerakan cepat, aku menarik pistolku dan mengarahkannya ke dadanya. Wajahnya tetap tenang, seolah ia tak merasa terancam. Tapi di dalam matanya, aku melihat ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Rani, pergi!" teriakku, meskipun aku tahu itu berisiko. Rani berlari, meski kakinya masih lemah. Raka mencoba bergerak, tapi aku lebih cepat. Aku mengarahkan pistol itu ke langit, melepaskan tembakan peringatan. Suara ledakan itu menggema, dan aku merasakan getarannya di seluruh tubuhku. Raka mundur, lalu mengangkat tangannya, menyerah. "Kau pikir dengan ini semuanya akan selesai?" Aku mengangguk meski aku tahu jawabannya lebih rumit. Tidak ada yang akan selesai dengan darah, Raka. Tapi setidaknya, orang-orang yang kau sakiti akan tahu kebenarannya. Suaraku terhenti ketika polisi tiba di luar. Suara siren semakin dekat. Aku tak tahu apakah mereka akan datang tepat waktu untuk menangkap Raka, atau malah untuk mengubur jejak kami berdua. Tapi yang jelas, aku sudah mengambil langkah pertama. Aku sudah memilih. Di luar sana, dunia masih berputar, dan keadilan masih bisa dicari, meski dengan harga yang tak terbayangkan. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku siap menanggungnya. Karena sekarang, aku tidak lagi berjalan sendirian. Dengan langkah yang pasti, aku menatap Rani yang kini sudah berdiri di belakangku. Wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya penuh harapan. "Ayo," kataku, meraih tangannya. "Kita harus pergi. Dunia ini belum berakhir. Dan meskipun aku tahu ada lebih banyak yang harus aku lakukan, aku merasakan beban yang sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mungkin aku akan menjadi musuh negara, atau mungkin aku hanya akan kembali ke dalam bayang-bayang. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku sudah memilih untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah penebusan yang paling berharga."